Nah, saya ada pertanyaan, ini hanya penasaran. Boleh. Ketika ada yang ya kecelakaan lalu lintas, terus ada yang menyangkut pautkan bahwasanya itu ada ulah makhluk goib ini atas kecelakaan itu. Iya. Itu gimana menurut Gus? Caranya biar ketika kita di jalan kita merasa kayak ada yang nutupi mata kita, itu emang benar adanya atau emang karena kita lagi teledor, kita lagi nggak fokus? Nggak ada yang hebat. Ya, baik Anda ataupun saya nggak ada yang hebat. Yang hebat hanya Allah. Terima kasih Kelana Masa, barunya sudah sampai. Jangan lupa subscribe ya. Nama saya Leni Aniati, dari Tasikmalaya. Alhamdulillah souvenirnya dari Kusima udah nyampe nih, berupa kaos cantik ya, dari tim Kelana Masa. Bila penonton ingin mendapatkan hadiah seperti saya, tonton terus Kelana Masa. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa. Hal seperti itu tidak terjadi dan tidak dialami. Jadi kuncinya keyakinan dan iman kita. Itu dalam Islam diterangkan, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dalam kondisi apa saja. Bukan tanpa alasan, dan manfaatnya sangat besar dengan mampu kita mempertahankan keyakinan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Jangan yakinnya kita saat kita lagi sholat saja, jangan. Keyakinan kita saat kita lagi di masjid saja, jangan begitu. Dimanapun kita harus senantiasa mampu menjaga iman dan yakin kita kepada Allah, maka setan akan menjauh. Jangankan mendekat aja udah males gitu loh. Itu dong sedikit jawaban saya seperti itu. Namun mana tahu masih ada hal-hal yang kepingin dicari tahu, dipertanyakan di sini, ya silakan, boleh-boleh saja untuk menambah wawasan mumpung kita jumpa darat begitu. Nah, saya ada pertanyaan, ini hanya penasaran. Boleh. Ketika ada yang ya kecelakaan lalu lintas, terus ada yang menyangkut pautkan bahwasanya itu ada ulah makhluk goib ini atas kecelakaan itu. Iya. Itu gimana menurut Gus? Ya, berdasarkan survei kami di lapangan, sebetulnya kita tidak serta-merta harus mempercayai pendapat itu. Memang fakta nyata juga di lapangan, ada sih kadang-kadang makhluk gaib itu nimbrung sebelum terjadinya proses kecelakaan itu, sebelum itu. Namun kadang ya banyak yang hanya murni keteledoran dari bangsa manusia. Yang terpenting, dan itu sebuah keniscayaan, yang terjadi apapun, baik itu kecelakaan, hal yang menyenangkan, hal yang kurang mengenakan, itu semua sudah bagian daripada takdir Allah. Itu sebuah kepastian. Jadi begini Doni, kalaulah ada pendapat setiap kecelakaan lantas disangkut pautkan adanya keterlibatan makhluk gaib yang menjadi penyebabnya, ya kita jangan terlalu percaya itu. Walaupun saya menemukan beberapa kasus yang begitu. Artinya kenapa sih si korban ini atau si manusia yang mengalami hal seperti itu bisa diganggu atau makhluk gaib bisa nimbrung di situ? Kemungkinan besar imannya lagi tipis, sehingga dia bisa ditimbrungi oleh makhluk gaib sebelum kejadian itu. Maka dari itu saran saya ya kita biasa-biasa saja.
Jangan terlalu percaya dengan pendapat itu. Namun yang terpenting kita harus lagi-lagi iman kita harus kita jaga kemanapun. Maka dari itu kan Islam diajarkan, kalau mau bepergian, mohonlah kepada Allah, bacalah doa keselamatan sebelum bepergian. Kan ada doa mau naik kendaraan, itu kan ada, dibacalah, namun dengan penuh keyakinan atas pertolongan Allah, atas perlindungan Allah. Mudah-mudahan makhluk gaib tidak mengganggu di perjalanan dan selamat sampai tujuan. Begitu. Artinya biasa-biasa saja, jangan berlebihan dan tak usah percaya sepenuhnya dengan pendapat itu. Cerita-cerita seperti itu kan itu timbul dari masyarakat. Gimana kalau sebagian penonton kan mungkin penasaran caranya biar ketika kita di jalan kita merasa kayak ada yang nutupi mata kita, itu emang benar adanya atau emang karena kita lagi teledor, kita lagi nggak fokus? Biasanya dengan fenomena seperti itu ya kadang kita lagi nggak fokus. Itu biasanya seperti itu. Maka kalau kita ingat aturan agama, kita terapkan apa ajaran dan perintah agama sebelum bepergian, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Artinya dalam perjalanan kita bisa fokus, ya. Karena dalam kefokusan, ya mudah-mudahan atas perlindungan Allah. Kalau Allah sudah melindungi, mana bisa makhluk kayak itu mau nimbrung ganggu, nimbrung untuk terjadi sebuah kejadian yang tidak mengenakan, ya tidak bisa. Gitu. Nah kembali ke dasar sebetulnya, itulah ya. Iman harus dijaga dan jangan lupa berdoa sebelum bepergian. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan bisa kembali ke tempat tinggal tiada halangan suatu Allah. Amin. Cukup atau masih ada yang lain kepingin dipertanyakan seputaran itu? Ya untuk saat ini sudah cukup, Gus. Cukup dulu seperti itulah ya. Mudah-mudahan intinya tetap saya berpesan semoga pertemuan ini, obrolan ini, Doni pribadi tambah wawasan, tambah pengetahuan, dan tak lupa juga saya doakan semoga Doni mampu meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah, dan saat bepergian dimanapun, kemanapun, senantiasa Allah kasih keselamatan. Dan mana tahu seperti tadi di awal, ya Doni ada cerita, ada rasa diikuti oleh makhluk gaib. Terapkan saja sedikit teori atau kiat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa lebih baik ke depannya. Ya, seperti itu Doni ya. Oke. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jadi adanya keberkahan untuk semuanya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.